Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Para anggota tim peneliti Jepang yang membeku karena suhu dingin ekstrim langsung memerah begitu memasuki ruangan dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Perbedaan suhu lebih dari 80 derajat Celcius membuat kulit mereka langsung memerah, seolah-olah baru saja disiram air mendidih. Rasa gatal dan nyeri bahkan lebih hebat daripada saat terpapar cuaca luar. Sampai-sampai semua orang menggaruk seluruh tubuh mereka dengan panik. Bahkan ada yang menggaruk hingga seluruh tubuh mereka dipenuhi luka. Komandan militer AS tidak menyangka bahwa hanya beberapa puluh detik saja sudah cukup untuk menyiksa mereka sedemikian rupa. Dan dia tidak bisa tidak khawatir bahwa mereka mungkin telah bertindak terlalu jauh. Lagi pula, jika protes di Jepang meningkat dan Gedung Putih merasakan tekanan opini publik, kemungkinan besar Gedung Putih harus menanggung kesalahan tersebut. Namun, pikirnya lagi, siapa peduli? Semakin dia memikirkan masalah ini, semakin aneh kelihakannya. Jika dia tidak membuat orang Jepang ini berbicara, dia mungkin akan melewatkan beberapa rahasia besar. Jika memang ada petunjuk yang sangat berharga di dalamnya, dia mungkin bisa memberikan kontribusi besar. Pokoknya, orang-orang Jepang ini akan dipindahkan ke stasiun McMurdo. Mereka yang terluka bisa ditahan lebih lama dan dilepaskan setelah sembuh. Jika mereka mengadu kepada pemerintah Jepang, kita bisa menyangkalnya. Kita punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengintensifkan interogasi terhadap anggota ekspedisi Jepang, memaksa mereka untuk mengeluarkan perintah kepada semua rekan mereka di luar ekspedisi untuk mundur. Namun, jika para anggota tim peneliti Jepang ini meningkatkan intensitas penyiksaan lebih jauh lagi, kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian. Ketahanan mereka jauh melebihi ekspektasi. Bahkan setelah disiksa sedemikian rupa, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Para komandan militer AS agak bingung. Bahkan, banyak agen terlatih dan prajurit pasukan khusus akan kesulitan menahan siksaan seperti itu. Jadi, mengapa anggota tim ekspedisi ilmiah biasa ini, yang tidak memiliki pengalaman militer, sama sekali tidak takut? Bawahannya berlari menghampirinya dan bertanya, "Pak, entah mengapa orang-orang ini memiliki keyakinan yang sangat kuat. Metode interogasi konvensional kita sama sekali tidak mampu mematahkan keyakinan ini." Komandan militer AS itu berkata dengan dingin, "Saya tidak percaya ada keyakinan di dunia ini yang tidak dapat dihancurkan. Bukankah kalian sudah cukup lama berada di luar dalam cuaca dingin barusan?" Bawahan itu berkata dengan sedikit khawatir, jika intensitasnya terus meningkat, orang-orang mungkin akan mati. Kulit mereka sudah mulai berulkus, kelihatannya seperti mereka tersiram air mendidih. Komandan militer AS itu merasa ngeri. Dia tidak menyangka bahwa suhu minus 60 derajat Celcius bisa begitu mematikan. Jika orang-orang ini mengalami radang dingin hingga tidak dapat dikenali lagi, akan sulit untuk menjelaskannya. Dia agak khawatir. Dengan kondisi seperti ini, mungkin tidak mudah untuk mengumpulkan kembali orang-orang Jepang yang tersebar di Manchuria. Jika dia memberitahu mereka, mereka mungkin akan menghancurkan bukti-bukti tersebut. Sekarang ada dua pilihan. Pertama, menunggu dan menunggu anggota tim peneliti Jepang kembali untuk mengambil persediaan. Cara ini pasti efektif, tetapi mungkin membutuhkan waktu lama. Opsi kedua adalah mengambil inisiatif dan mengirim pasukan ke segala arah untuk menangkap semua anggota tim peneliti Jepang yang sedang bekerja di luar. Cara ini akan jauh lebih cepat, tetapi akan menjadi ujian bagi para prajurit, karena mereka harus berpencar dan mengejar mereka sejauh ratusan atau ribuan kilometer. Setelah pertimbangan yang matang, dia memutuskan untuk melapor ke Gedung Putih, menyampaikan dua pilihan kepada mereka, dan melihat mana yang akan mereka pilih. Dia segera menggunakan telepon satelit
untuk melaporkan situasi tersebut ke Gedung Putih. Gedung Putih semakin penasaran dengan rahasia tim ekspedisi Jepang. Mereka tidak mengerti rahasia apa yang dimiliki Antartika, sehingga orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindunginya. Bahkan rahasia Epstein pun tidak dijaga sejauh ini, bukan? Semakin sering hal ini terjadi, semakin besar keinginan mereka untuk menemukan kebenaran. Jadi, Gedung Putih segera memerintahkan mereka untuk tidak tinggal diam, tetapi mengirim pasukan untuk menangkap mereka. Setelah ditangkap, personel tersebut segera diinterogasi dan peralatan tersebut disegel. Dengan peralatan tersebut menunggu para ahli teknis untuk mengambil datanya. Setelah menerima instruksi dari Gedung Putih, Komandan Militer AS segera mulai mengumpulkan kembali pasukan dan melacak jejak yang ditinggalkan oleh kendaraan ekspedisi di lapisan es saat mereka berangkat. Charlie melewati mereka dan menunggu sampai semua kendaraan lapis baja mereka pergi sebelum diam-diam meninggalkan stasiun penelitian Showa di Jepang. Namun, dia tidak bergegas kembali ke stasiun penelitian Nordik. Sebaliknya, dia menggunakan jaringan satelit untuk mengirimkan video kepada Duncan Lee tentang militer AS yang menyiksa tim peneliti Jepang dalam cuaca dingin ekstrim, serta video pasukan khusus Angkatan Laut AS, Navy SEALs, yang menaiki kendaraan lapis baja dan meninggalkan stasiun penelitian. Charlie mengirim video itu kepada para selebriti internet Jepang karena ia merasa bahwa pemerintah Jepang mungkin tidak memiliki keberanian untuk melawan Amerika Serikat. Jika video itu diberikan kepada mereka, mereka mungkin akan menutupinya terlebih dahulu. Namun, masyarakat umum berbeda. Masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang gambaran yang lebih besar. Dan karena hal semacam ini tidak melibatkan kepentingan mereka sendiri, mereka sebagian besar didorong oleh emosi. Video-video ini pasti akan membuat mereka marah, sehingga kemungkinan besar mereka akan memilih untuk mengungkapkannya. Selain itu, selebriti internet sangat menghargai trafik di atas segalanya. Jika mereka bisa mendapatkan video sensasional seperti itu, seolah-olah blogger hiburan telah memperoleh bukti paling eksplosif tentang skandal selebriti papan atas, dan mereka pasti akan segera merilisnya untuk mendapatkan trafik. Selain itu, Charlie memberikannya kepada lebih dari satu selebriti internet yang setara dengan memiliki banyak cadangan. Bahkan jika selebriti internet A tidak memilih untuk diungkap, selebriti internet B, selebriti internet C, dan bahkan selebriti internet Z akan bersaing untuk diungkap. Selebriti internet sendiri memiliki basis penggemar yang sangat besar. Jadi, begitu mereka merilis sebuah video, video tersebut akan langsung menyebar ke seluruh internet Jepang. Ketika rakyat Jepang merasa geram, ini akan menjadi tontonan yang luar biasa. Terlebih lagi, begitu warganet Jepang mulai mengutuk insiden tersebut, hal itu pasti akan menarik perhatian global. Pada saat itu, siapapun yang memiliki rasa keadilan kemungkinan akan mengutuk tindakan militer AS, terutama pelanggaran mereka terhadap perjanjian Antartika dengan mengirimkan pasukan ke Antartika, yang tentu akan menjadi sasaran tuduhan dari negara-negara di seluruh dunia. Saat itu pagi hari di Jepang. Banyak influencer online yang mencari nafkah dengan membuat video saat ini sedang mencetuskan ide untuk konten video mereka. Saat ini, konten online terlalu seragam, dan plagiarisme serta peniruan sangat umum terjadi. Para blogger papan atas kini meningkatkan investasi mereka dalam perencanaan konten, mencoba menemukan tema dan titik masuk yang lebih unik untuk menarik perhatian penggemar. Banyak blogger juga membuka alamat email untuk pengiriman materi, dan beberapa bahkan menawarkan imbalan yang besar, berjanji untuk menepati janji mereka setelah materi diterima. Saat banyak blogger dan tim sedang memeras otak untuk pekerjaan hari ini, sebuah email tiba-tiba muncul di kotak masuk mereka dengan judul yang mengerikan. Amerika Serikat melanggar perjanjian Antartika, secara diam-diam mengerahkan pasukan ke Antartika, mengendalikan stasiun penelitian Showa Jepang,
dan menangkap serta menyiksa anggota tim peneliti Jepang.